Otomotif. Otomotif bukan suatu hal yang baru terdengar di telinga. Tren yang begitu booming akhir-akhir ini bahkan menjadi hobi bagi banyak orang. Bukan hanya sekedar modifikasi ringan yang dilakukan banyak orang, bahkan banyak perusahaan besar berinovasi dalam meluncurkan produk baru mereka. Salah satunya ialah inovasi penerapan sistem autopilot pada kendaraan. Belum lama ini, salah satu perusahaan terkenal, kita ambil sebagai contoh yaitu Tesla, meluncurkan mobil dengan fitur autopilot. Eits, tunggu dulu. Fitur canggih tersebut memang sudah tidak asing di kendaraan roda 4, namun masih belum ditemui di sepeda motor. Nah, sebelum kita lanjut mengenai fitur autopilot pada motor, apa sih autopilot itu? Autopilot adalah sistem pada kendaraan di mana komputer mengambil alih kemudi sehingga memungkinkan kendaraan tersebut bisa melaju secara otomatis tanpa dikendalikan oleh pengemudi. Teknologi autopilot ini sebenarnya sudah lama dikenal pada dunia penerbangan. Autopilot sendiri sudah digagas sejak tahun 1914 dan orang pertama yang menciptakan sistem autopilot ini adalah Lawrence Sperry yang dibantu oleh Sperry Corporation. Namun, saat ini pengaplikasian sistem autopilot pada kendaraan dinilai lebih rumit karena beberapa faktor eksternal yang dapat menghambat sistem autopilot tersebut bekerja secara ideal. Seperti pada kondisi lalu lintas padat, cara berkendara yang salah dari pengemudi lain, rambu-rambu lalu lintas, para pejalan kaki, hingga kondisi jalanan yang rusak. Dan salah satu faktor yang utama di motor adalah mengendarainya juga perlu keseimbangan pengendaranya. Sistem utama autopilot. Pertama, Light Distance and Ranging atau LiDAR. Light Distance and Ranging atau LiDAR adalah salah satu metode yang mampu mendeteksi objek dengan menggunakan prinsip pantulan sinar laser untuk hal pengukuran jarak objek yang berada di sekitarnya. Prinsip kerja dari LiDAR sendiri dilakukan melalui perhitungan jarak dengan cara mengeluarkan sinar yang berasal dari laser transmitter ke objek yang dituju. Setelah itu, dihitung berapa lama sinar laser dari LiDAR kembali ke reseptor. Kedua, kamera. Pada kendaraan yang memiliki sistem autopilot perlu dilengkapi dengan kamera beresolusi tinggi. Fungsi dari kamera itu sendiri untuk mendeteksi adanya objek yang berada di sekitarnya, seperti halnya kendaraan lain, tanda jalan, maupun pejalan kaki. 3. Sensor. Selain kamera, sensor pada sistem autopilot juga diperlukan untuk mendeteksi seluruh area sekitar kendaraan. Hal tersebut karena jika Anda hanya mengandalkan kamera saja, maka data yang didapat akan kurang akurat. Sensor dan kamera menjadi salah satu kesatuan input kendaraan yang bekerja untuk melakukan pengereman, penambahan kecepatan, hingga berbelok secara otomatis. Sensor yang umumnya ada pada kendaraan dengan sistem autopilot ini yaitu sensor ultrasonik, yang mana sensor ultrasonik sendiri bekerja dengan cara mengirimkan gelombang sinyal menuju objek di sekitarnya. Dan terakhir, Electronic Control Unit atau ECU. Pada sistem kendaraan dengan fitur autopilot, seluruh data dari sensor dan radar akan langsung diproses oleh sebuah komponen yang disebut dengan ECU atau Electronic Control Unit. Sistem kerja ECU ini yaitu di mana sistem ini akan otomatis menjalankan fungsi kendaraan dari kemudi, pengereman, serta akselerasi yang diatur oleh ECU. Autopilot pada motor. Pada tahun 2017, Honda meluncurkan sebuah inovasi baru, Honda Riding Assist Self-Balancing, yang terus dikembangkan hingga tahun 2022 sekarang. Diikuti salah satu perusahaan kendaraan lainnya yaitu BMW. Belum lama ini merilis self-riding bike dengan nama BMW R1200 GS. Seperti yang kita ketahui, dalam berkendara, contohnya saja saat macet, menjaga keseimbangan dalam kecepatan yang sangat rendah salah satu aspek berkendara yang paling sulit. Teknologi motor riding assist memungkinkan sepeda motor untuk auto balance di tempat, dengan atau tanpa pengendara. Biasanya, untuk menjaga agar sepeda motor tetap tegak, Anda memerlukan perangkat giroskopik yang besar dan berat. Plus, Anda juga harus membuatnya terus berputar. Namun, ini akan mempengaruhi pengalaman berkendara Anda. Jadi, Honda memutuskan untuk tidak menggunakan giroskop. Sebaliknya, sepeda motor secara otomatis menyeimbangkan dirinya sendiri menggunakan mekanisme bantu yang berasal dari teknologi robotika, di mana jenis yang sama yang digunakan pada robot berjalan manusia. Manfaat autopilot. Autopilot sendiri diciptakan dengan berbagai macam pengembangan agar dapat mendekati sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya bug dan ketidaksesuaian dengan kondisi lain.
Mengapa hal tersebut dilakukan? Nah, tentu saja dengan adanya autopilot ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan yang kebanyakan diakibatkan oleh kelalaian pengendara ketika berkendara. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita mengenai autopilot kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.